Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktarohila dengan NIM 123140137 dari kelas Praktikum Algoritma dan Struktur Data RB. Di sini kita ada tugas kedua, yaitu tentang materi linked list, yang dimana kita diperintahkan untuk membuat sebuah program single linked list yang outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Jadi kita dapat memasukkan data, lalu menambahkan angka di data tersebut, terus menghapus data dengan bla 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 bla, ya begitu. Jadi kita bisa melakukannya dengan program ini. Nah, di sini kita bakal mengecek apakah saya berhasil membuat program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, jadi di sini sudah ada program C++ tentang single linked list, yang dimana di sini ada struct anor. Nah, struct anor ini apa? Di sini saya menggunakan kata anor ya. Biasanya kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya lihat sering menggunakan kata not gitu. Nah, not begini. Nggak kapital sih, tapi ya begitu. Nah, apa sih not itu? Jadi not itu sebuah struktur data yang kayak gabungan antara data dan pointer gitu. Jadi dia adalah penyimpan data, tapi dia juga bisa terhubung dengan not yang lain gitu. Jadi kayak gabungan lah antara data dan pointer. Kita skip dulu tentang not. Di sini kita sudah ada struct anor. Ini ada struktur data di mana struktur anor ini itu tugasnya adalah menyimpan data. Di sini kita mendeklarasikan integer n, mendeklarasikan n, dan di sini ada anor pointer next. Nah, di sini kan ada integer n. Ini jadi ini tugasnya untuk menyimpan nilai, Ya udah gitu. Nah, terus di sini ada anor pointer next, di mana eh pointer ini menunjuk ke node berikutnya di list tersebut. Jadi kayak menunjuk lah. Nah, kalau semisal udah di next nih, tapi ternyata dia itu udah sampai nol. Nah, itu kelar. Berarti itu adalah node terakhir di program ini atau data ini atau begitu. Pokoknya dia selama sudah sampai nol itu sudah selesai, sudah habis. Nah, di sini ada lagi nih, ada kita buat struktur data lagi yaitu struct list. Ini untuk ngelist, untuk list-list. Jadi di sini ada pointer lagi yaitu pointer anor, head, kepala. Nah, pointer ini nih untuk nunjuk ke head, ke kepalanya, ke apa sih namanya, ke node pertama di dalam linked list tersebut. Jadi jika kepalanya ini kosong, ya headnya kosong, kok kosong sih, nol, ya pokoknya itu, pokoknya udah nol lagi, kita bertemu dengan nol lagi di sini. Kalau sudah nol berarti listnya kosong, sama dengan list kosong begitu, karena kepalanya ya kosong. Nah, lanjut. Oh ya, kalau kita menggunakan struct, reminder untuk menggunakan titik koma di akhir kurawalnya ya. Nah, di sini ada kita sudah masuk ke dalam link listnya. Oke. Di sini ada void, void create empty, yang parameternya adalah list pointer L. Ya, seperti biasa parameternya seperti ini, kayak pertemuan minggu lalu. Nah, di sini itu untuk menginisialisasi biar eh agar listnya itu kosong. eh jadi dia mengatur headnya nol gitu. Di sini kan kalau kita artiin aja ini terjemahannya apa sih terjemahannya itu create empty, ya create empty, membuat empty, kosong. Nah, di sini itu kita biar eh head kepalanya itu sama dengan nol, sama dengan kosong, biar listnya kosong gitu. Selanjutnya ada boolean. Di sini ada bola boolean is empty dengan parameter yang sama yaitu list pointer L. Nah, di sini kita nge-return nih.
apa tuh kok tiba-tiba dikembaliin nilainya. Nah, di sini jika boolean, jika ini is empty, jika listnya empty, ternyata empty, maka dia akan return, dia akan return. Nah, di sini kan ada head, raw head sama dengan null. Nah, jika headnya udah null, jika ini berarti listnya kosong, berarti listnya kosong. Jadi dia akan mengembalikan jika headnya adalah null, menandakan ya node-nya nggak ada gitu aja. Selanjutnya ada alokasi, alokasi. Nah, di sini ada integer x lah ya. Sini ada integer x, lalu another pointer allocate, another pointer anor. Nah, di sini kita bikin node baru yang akan menginisialisasi data gitu. Jadi dia bakal mengalokasikan memori untuk node baru dengan new anor ini. Jadi dia akan mengalokasikan memori baru gitulah ya. Terus ada mengatur nilai. Ada untuk ngatur nilai dengan parameter x yaitu integer x barusan di atas. Nah, terus ada new anor, arrow, next sama dengan 0. 0 lagi kita ketemu. Jadi kalau ini udah ini berarti node-nya nggak ada. Jadi ini mengembalikan pointer ke node yang baru dibuat. Begitu. Ini alokasi aja sih. Nah, selanjutnya ada void insert first. Nah, ini tadi di output tadi ada kan menginsert yang pertama, menginsert sesuatu angka di awal list gitu. Jadi di sini ada insert first yang dimana parameternya adalah integer x dan list pointer l. Kita ketemu lagi dengan mereka berdua ya. Nah, di sini ada another pointer new anor allocate. Yang awal tadi allocate. Ini sudah dibahas barusan allocate mengenai alokasi. Nah, di sini uh, fungsinya adalah untuk menginputkan sesuatu ke baris paling depan, ke first. Jadi untuk mengatur head, kepalanya, untuk menunjuk node baru gitu loh. Jadi dia jadi node pertama. Node pertama yang sebelumnya itu digeser. Nah, ini kan lihat kayak ini L, raw, head, terus ada new anor. Jadi dia raw ke head. Jadi kepalanya itu jadinya yang new tadi. Begitu. Jadi pokoknya ini fungsinya adalah untuk misal ada bilangan, kita input bilangan nanti 8, 9, 10, tapi kita mau input lagi 7 di awal. Nah, bisa pakai fungsi ini nih, fungsi void insert first. Selanjutnya ada void insert last. Ini sama kayak yang insert first, bedanya dia di akhir. Nah, panjang banget. Ya, panjang. Kenapa dia sepanjang ini? Jadi kita bakal menjelaskan satu-satu. Nah, di sini kita ada alokasi lagi. Ini tidak perlu dibahas karena kita udah ngebahas alokasi 2 kali. Pokoknya kita ya alokasi lagi. Terus di sini ada if is empty. Kenapa harus pakai if? Jadi jika listnya itu kosong, eh dia bakal nge-add ke new anor. Jadi gitu. Dan kalau listnya nggak kosong, nah, dia akan uh, menemukan not terakhirnya. Ya, diiterasi gitulah ya. Nah, jadi ini mengalokasikan not baru gitu, sama fungsinya kayak tadi. Cuman bedanya di sini kita menggunakan if else untuk uh, melihat apakah itu list kosong atau enggak. Karena kalau dia list kosong, dia not baru ini akan menjadi head. Jadi gini nih, semisal listnya itu ternyata kosong, gak ada apa-apa, isi list itu kosong. Oh ya udah, isi listnya kosong. Nah, kalau semisal dia listnya kosong, berarti otomatis yang kita inputkan ini akan menjadi head. Apapun yang kita inputkan. Jadi, semisal kita inputin 2. Nah, input 2 gitulah. Input 2. Nah, selanjutnya dia bakal menjadi head. Dia bakal menjadi, kenapa ada spasi di sini?
input 2. Nah, list list ini kita ini lagi. Jadinya ada dua tuh isinya. Nah, dua ini menjadi head gitu. Dua sama dengan head begitu. Gimana sih ini kok jelek banget? Ya gitu. Nah, duanya sama dengan head. Nah, selanjutnya jika dia ternyata ya udah ada listnya, ada isi listnya, ya udah begitu saja. Kita eh kita bakal meriksa, meriksa, meriksa mana nih yang terakhir. Oh, di sini kita taruh terakhir, angka terakhir di sini begitu. Jadi ngehubungin lah not baru ke not terakhir gitu. Lanjutnya ada void print list. Oke. Di sini fungsinya adalah untuk mencetak. Ini aja kata-katanya sudah mencetak ya. Jadi kayak ya udah dia mencetak. Ini kalau nggak salah yang ini, yang ini tadi masukkan jumlah list, masukkan data-data di list. Itu nanti pakainya void print list. Dia mencetak list tersebut. Nah, jika list kosong, ya listnya kosong. Udah gitu aja. Tapi if itu cuman if ya, nggak ada else-nya. Nah, kalau nggak kosong, berarti dia pakai looping untuk mencetak nilai dari setiap node hingga akhir list. Pakai begini. Kita ketemu lagi sama while, sama under pointer dan kawan-kawannya. Cukup sih print list, ya intinya cuman mencetak angka doang. Lalu selanjutnya ada void delete first dengan parameter list pointer L. Jadi jika list kosong, ya sama kayak tadi, listnya kosong. Nggak ada yang bakal bisa kau hapus dari list ini. Ini, oh ini untuk menghapus angka pertama. Jadi misal kita punya eh, list angka itu berapa? List angka 2, 2 3, 4, 5. Setelah delete first, delver itu bakal list pertamanya kehapus. Jadi 3, 4, 5 gitu. Ya begitulah ya. Nah, di sini kalau misal listnya kosong, ya apa yang mau dihapus? Listnya kosong. Jadi dia mengembalikan fungsi nanti return dia. Nah, selanjutnya ada another pointer temp. temp. Nah, di sini dia untuk menyimpan not pertama. Di sini untuk menyimpan not pertama. Lalu di sini untuk ngatur head ke not berikutnya. Begitu. Lalu di sini ada menghapus not pertama dari memori. Jadi pointer ini ngejadiin TMP ini temporary gitu. Kalau saya nggak salah inget. Seharusnya iya sih ya. Soalnya ini kan, oh ya, TMP ini temporary. Jadi dia hanya data sementara gitu. Nah, dia bisa setelah ini head kan. Terus dari head ini dia ke next, dia terus terus terus. Nah, akhirnya kalau dia ada elemen pertama, maka dia di delete begitu. Jadi eh jika dia nggak kosong listnya, jadi dia nyimpen pointer ke node pertama. Nah, terus memperbarui head. Jadi gimana sih cara jelasinnya ya? Kayak kalau headnya hilang, berarti ada head penggantinya begitu. Jadi kayak makanya itu ada di sini gini. Ya udah elemen pertama telah dihapus, bla bla bla. Lalu di sini ada void delete last. Dia sama seperti di atas, tapi ini bedanya dia adalah not terakhir dari data tersebut. Di sini ada uh, if empty ya seperti yang awal tadi, list kosong nggak ada yang dapat dihapus, udah pernah dijelasin di awal, jadi tidak perlu panjang-panjang, nanti memori saya habis. Selanjutnya ada if else di sini. Kenapa tiba-tiba muncul if else? Jadi jika hanya ada satu not, not tersebut dihapus. Jadi jika ini maka not tersebut dihapus, delete L, maka headnya hilang, headnya dihapus. Itu kalau cuman satu. Nah, else jika yang lain, kalau
eh jika apa ya ini? Lupa aku juga. Oh, jika ada jadi kalau lebih dari satu note, ini kan notnya satu. Jadi dia ngatur headnya ke nol yang ini begitu. Nah, kalau dia lebih dari satu datanya eh akan ada pencarian terkait not terakhir tuh di mana. Not terakhir tuh yang mana. Jadi dia ngehubungin loh not sebelum sampai ke apa sih? Not sebelum ke sesudahnya itu. Nah, ini kan next lalu yang sebelumnya ke nol dan hapus, udah delete temporary. Si out elemen terakhir telah dihapus. Selanjutnya ada void delete by value. Nah, ini yang terakhir. Aduh, kok gitu. Jadi dia hapus data berdasarkan value-nya, berdasarkan nilainya. Nah, kita ada integer lagi nih, integer n lagi dengan parameter list pointer L. Jadi kalau ini yang tadi if is empty L lalala kosong, maka list kosong, nggak ada yang dapat dihapus. Tapi kita ada if nih, if jadi jika nilai dicari ada head, maka delete first aja. Jadi kayak kalau misal jika nilainya itu kalau misal nih, kita kan tadi udah mendeklarasi, udah ada pembahasan mengenai void delete first. Nah, jika semisal di list itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata yang mau kita hapus itu 2. Nah, tinggal delete first saja. Kita mau hapus 2, del 2. Kita tinggal delete first saja. Jadi tidak perlu menggunakan yang lain. Nah, karena ya dia headnya, dia kepalanya kan. Dia angka paling awal yang muncul di sebuah data. Selanjutnya, jika tidak, eh, maka akan melakukan pencarian nilai kita di sini. Eh, Simpan. Oh, ini. Kita bakal mencari pencarian nilai di sini menggunakan while untuk menyimpan not sebelumnya. Terus di sini dia bakal berpindah ke not berikutnya gitu loh. Jadi kayak kalau oh ini bukan dua, kita mencari 5 nih misal. Oh bukan dua, bukan tiga, dia bakal next terus sampai ketemu angka 5 begitu. Nah, di sini ada if temporary null. Nah, di sini kalau datanya tuh nggak ada, data yang dicari tuh nggak ada di data, ya data tersebut tidak ditemukan karena nggak ada, simply nggak ada aja. Nah, kalau semisal else lagi nih kita jika data sudah ditemukan dari pencarian di atas tadi, kita preview next, terus abis itu kita temporary arrow next, lalala, akhirnya ketemu, kita delete. Data n telah dihapus, kita delete aja begitu. Oke. Selanjutnya kita bakal ada fungsi insert after. Sini ada integer key, integer x, lalu ada ini list pointer L, ya seperti biasa. Lalu di sini ada kita mulai dari node pertama, kita mulai dari headnya. Jadi di sini ada while temporary tidak sama dengan null. Kita bakal mencari yang not dengan nilai key, not dengan nilai ini tersebut. Nah, untuk jadi kita bakal ini buat apa sih ya, gimana ya? Fungsi ini nih untuk menyisipkan nilai yang sesuai dengan key tersebut gitu loh. Jadi kayak kita bisa menyisipkan nilai barengan sama key tersebut. Jadi kita lagi nyari key nih di sini. Sini ada while, ada loop while, yaitu untuk di sini ada temporary n sama dengan key. Itu untuk memeriksa apakah nilainya itu sama dengan key.
begitu. Kalau ditemuin, dia bakal alokasi kalau ditemuin nilainya. Nah, tapi kalau enggak, ya tetap lanjut, 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 lanjut terus sampai dia ditemukan. Kalau key-nya nggak ditemukan, ya loop selesai, loopnya selesai, dan bakal ada si out, ada output tentang key-nya nggak ditemukan, begitu, begitu. Untuk insert after ini, kalau nggak salah untuk yang, ya emang bener sih, ini input key dan value. Jadi key-nya adalah 2, value-nya adalah 3. Nah, dia mau nambah angka di sini. Jadi tiba-tiba muncul 3 nih dari di sini. Begitu sih singkatnya. Lanjut, kita sudah masuk ke main function. Nah, di sini ada list my list. Ini mendeklarasikan lah ya istilahnya dari struktur data yang tadi. Lalu di sini ada create empty, menginisialisasi list agar listnya kosong. Di sini ada deklarasi variabel lagi, yaitu n. Di sini out biasa, list kosong belum ada data, masukkan jumlah list, in, input, output, begitu. Lalu di sini ada, nah, di sini ada si out, dan ada perulangan for. Nah, di sini itu dia bakal menerima input dari nilai not dan menyisipkan nilainya ke akhir list. Ini buat yang insert last, ini dari yang tadi. Lalu di sini ada list inputan Anda, print list. Ini nanti kalau kita menginputkan data bakal muncul di sini dari print listnya. Oke, lanjut ada integer and first. Nah, di sini itu ada menerima input untuk not pertama dan dia menyisipkan not baru. Sebenarnya kalau buat di function main, karena kita sudah melakukan subprogram menggunakan linked list, jadi kita nggak perlu effort banget untuk di main functionnya, karena kita tinggal ini, kita mau apa, ambil dari sini gitu, terus dideklarasikan lagi, nggak dideklarasikan sih, dipanggil lagi gitu fungsinya. Nah, udah, ini sama, ada last, ada key yang tadi, tambahkan data, menginsert, lalu ada choice first. Ini kita pakai char, nggak pakai integer, karena yang bakal di outputkan, yang bakal kita input itu bentuknya adalah kata, satu kata y atau n, begitu. Jadi, nah di sini, kalau di sini nih, karena yang lainnya kan kita tidak perlu terlalu bahas karena ini dia hanya memanggil fungsi yang lain, kita bakal bahas yang ini. Di apakah Anda ingin menghapus data? Ini kan pemilihannya ada y atau n. Nah, kalau kita jika y, maka delete. Firstnya di delete, headnya di delete, kepalanya di delete. Nah, habis itu print lagi listnya. Kita nunjukin bahwa sisa datanya segini loh, habis dihapus yang kepalanya. Lalu di sini ada lagi, apakah Anda ingin menghapus data di list terakhir? Kalau kita jawab Y, maka bakal delete lagi, delete last yang tadi kita panggil lagi fungsinya. Lalu di sini ada ngeprint lagi, ngeprint fungsi, dimana fungsinya ya untuk nunjukin, oh akhirnya udah di delete. Kalau misal nggak pengen delete, ya nggak usah hapus, nggak bakal terjadi apa-apa di print karena tidak menjalankan program yang ini, nggak menjalankan fungsi delete. Selanjutnya ada yang ini, hapus data yang ada di list. Kita bisa hapus by value tadi. Di sini ada delete by value, lalu bla bla bla. Jadi kita bisa menginputkan angkanya. Angka mana sih yang mau dihapus? Ya udah, gitu aja. Delete by value. Print list. Selesai deh, return 0, ditutup. Nah, kita bakal mencoba sekarang. Sesuai dengan ini dulu ya, sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu ada masukkan jumlah list itu 3, 2, 4, 6. List inputan Anda 2, 4, 6. Tambahkan data di awal list. Siapa yang mau kita tambahkan, yaitu 1. Muncul kan sesuai seperti yang diperintahkan. Lalu ada lagi yaitu data di akhir list. Data di akhir list itu 7. Kita tambahin 7. Nah, 1, 2, 4, 6, 7 sekarang. Nah, ini yang tadi nih, yang agak panjang gitu ceritanya. Ini kita bisa menginputkan pakai key, pakai kuncinya, yaitu kuncinya 2.
Kalau kita lihat di sini tadi 2 dan 3, kita pakai kunci dan kita menambahkan n, yaitu 3. Kita tulis di sini key-nya 2, lalu n-nya 3. Nah, bakal akan muncul angka 2 angka 3 di samping 2. Lalu setelahnya ada apakah Anda ingin menghapus data di list pertama? Kita jawab ya. Oke, udah dihapuskan. Nah, kalau di sini kita nggak mau ngapus data di list terakhir, jadi kita jawab M. Oke, hapus data yang ada di list. Kita nggak pakai 4, bisa deh kayaknya kita pilih angka 7 deh. Tadi kan kita nggak jadi menghapus angka 7. Nah, maka akan munculnya 2, 2, 3, 4, 6 begini. Oke, jadi berjalan dengan lancar. Gimana kalau kita mau kayak listnya satu aja tuh. Masukkan jumlah list, kita angka 999. Kita mau nambahin data satu di awal. Oke, muncul. Terus kita habis 1999 kita mau munculin lagi angka berapa ya? 2 lah, 2. Nah, terus kita di 999 kita mau nambahin 888. Oh, 88888 ternyata. Kita nggak mau menghapus list pertama, tapi kita mau menghapus list terakhir. Oke, gini jadinya. Kita mau menghapus angka, oh gimana kalau kita cari yang nggak ada, kayak 5 tuh. Kita mau menghapus 55555. Nah, data 5555 tidak ditemukan gitu. Jadi, kesimpulannya adalah program linked list yang sudah saya buat ini berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.